Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Bapak? Alhamdulillah kabar saya pun pada hari ini dan pada sehat. Baik, sesuai dengan rencana kita bahwa hari ini Muai akan disupervisi dalam kegiatan pembelajaran kita. Apakah Muai sudah siap? Siap. Dan selanjutnya sebelum dilakukan supervisi maka saya ingin bertanya dulu tentang persiapan apa yang dilakukan Muai sebelum dilakukannya. Oke, saya minta beberapa pertanyaan. Yang pertama, Muai nanti akan melakukan pembelajaran di kelas berapa? Kebetulan saya mengambil kelas 9 di Karangasem. Saya mengambil materi kelas 9 itu membuang. Dikarenakan membuang itu materi kelas 9. Kemudian kelas 9 berapa kalian? Kelas 9A. Kelas 9. Kemudian itu kan tadi menyampaikannya materinya pembukuan ya. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik pada materi pembukuan itu yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali jenis-jenis pembukuan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membuat pembukuan dari jari-jari. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menyebutkan instruksi pembukuan yang saya sedikit bahwa misalnya adalah ya. Kemudian area pengembangan atau area pengembangan apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Aspek yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran nanti seperti adalah yang pertama adalah kreativitas siswa dalam berdiskusi, kemudian berpikir kritis, kemudian harapan dari Ibu dari peserta didiknya nanti apa? Harapan dari saya peserta didik dapat memecahkan masalah terkait bank ruang, kemudian mereka bisa berdiskusi dengan aktif gitu ya. Berdiskusi dengan aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mengumpulkan pendapat, kemudian bekerja sama dalam pembuatan proyek membuat jari-jari kristal. Luar biasa sekali ya. Kemudian model pembelajaran apa yang nanti akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran? Kebetulan memang di sana ada pembuatan proyek, membuat jari-jari prisma segitiga. Jadi saya memberi model pembelajarannya itu PJBL. Iya, metodenya diskusi. Project learning berarti ya. Yang selanjutnya persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran ini? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama saya membuat modul ajar terkait materi yang sudah saya pilih. Kemudian saya memilih model dan metode pembelajaran yaitu project learning dan metodenya diskusi. Kemudian saya menyiapkan materi ajar. Kemudian saya mempersiapkan bahan ajar. Mengajar itu persyaratan seperti menyiapkan karton, gunting, solatif, kemudian infokus, memodifikasi kelas. Kalau boleh saya tahu, apakah ada orang lain atau teman sejawat yang terlibat dalam persiapan ini? Diskusi. Ada. Ya. Kali dengan siapa Ibu? Dengan Bapak. Dengan siapa lagi? Kemudian dengan senior yang lain ada Pak Ibu. Walaupun mungkin ya. Iya. Ibu, yang selanjutnya proses pembelajarannya nanti yang diskenariokan Ibu seperti apa? Baik, proses pembelajarannya mungkin saya akan memulainya dengan seperti biasanya ya, apresiasi, deskriptif, ya, kegiatan awal, kemudian kemudian kegiatan inti dan untuk diakhiri dengan asesmen. Baik Ibu, nampaknya sudah sangat sempurna sekali dari sisi perencanaan. Semoga pada kegiatannya nanti lancar, tidak ada kendala sesuatu apapun, dan tercapai tujuan pembelajarannya di dalam kelas. Semangat Ibu ya. Ya.
Semoga selesai. Demikian wawancara saya pada hari ini dengan Ibu Ai terkait dengan kesiapan supervisi. Semoga supervisi yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Apa kabar kalian hari ini? Baik. Orang tua kalian di rumah? Sehat ya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Orang tua kalian juga di rumah sehat supaya kalian bisa datang sekolah? Amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertemuan kali ini Ibu ingin dipimpin sama Sydney. Silakan Sydney. Bentar ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warju'ni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Baik. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran seterusnya, Ibu absen dulu ya. Hadir siapa yang tidak sekolah? Hadir semuanya, berarti semuanya sehat ya, hadir semuanya. Oke, kalian pernah melihat benda-benda di sekitar rumah kalian seperti kardus, kemudian kotak makanan, snack seperti itu, kemudian seperti lemari, seperti kulkas, pernah gak? Kira-kira itu berbentuk apa? Hah? Kira-kira itu berbentuk apa? Kotak. Terus apa lagi? Segitiga. Ada yang segitiga, kira-kira apa yang berbentuk segitiga? Kardus ada yang segitiga? Hah? Kardus ada gak yang segitiga? Pasti ada ya. Kardus itu ada yang segi 4, ada juga yang segi 3, segi 5, segi 6. Itu macam-macam. Oke, topik yang kita bahas hari ini adalah tentang bangun ruang. Bangun ruang. Tahu kalian bangun ruang? Apa? Hayo. Apa sih? Bangun ruang apa? Hah? Oke, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian
bisa mengenali, bangun ruang, dan membedakan jenis-jenisnya. Nanti ku ibu ditampilkan di depan, kalian harus bisa membedakan bangun ruang dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa membuat jaring-jaring bangun ruang. Ibu ambil di sini adalah prisma, bangun ruangnya prisma. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat membuat bangun ruang prisma dari jaring-jaringnya. Kemudian yang keempat adalah kalian bisa menyebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma dengan benar. Oke. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan ibu kasih materi terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Kemudian nanti ibu akan memberikan karton ya untuk dibuatkan jaring-jaring dan bangun ruang prisma. Nanti kalian akan bekerja sama di dalam kelompok. Nah, kemudian kenapa harus mempelajari bangun ruang ini, untuk apa sih manfaatnya? Ayo, kira-kira untuk apa? Ayo. Tahu gak? Ada yang tahu gak? Manfaatnya apa kira-kira? Nah, kalian apabila ingin membuat sesuatu atau membuat kotak kado atau membuat kardus makanan atau membuat barang-barang yang lainnya, membuat lemari dan lain sebagainya, kalian bisa mengukur terlebih dahulu atau membuat jaring-jaringnya ini berapa sih yang dibutuhkan untuk sisi samping, misalkan untuk sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Berarti kalian sudah bisa membuat pola untuk membuat benda tersebut. Oke, asesmen yang akan dilakukan, yaitu asesmen itu apa sih? Asesmen itu apa? Asesmen itu penilaiannya itu adalah terdiri dari, nanti akan terdiri dari penilaian keterampilan. Apa sih yang dinilai dari keterampilan itu? Yang pertama, memahami konsep-konsep bangun ruang prisma. Yang keduanya adalah kalian bisa memecahkan masalah yang sama ibu nanti diberikan ya. Yang ketiganya adalah bisa menyelesaikan soal-soal yang ibu berikan dengan baik dan benar. Nanti terakhir akan ada soal yang kalian kerjakan. Kemudian penilaian kelompok, penilaian keterampilan. Nanti akan dilihat dari keterampilan kalian dalam berkelompok, membuat jaring-jaring, kemudian cara menggunting dan sebagainya. Kemudian ada penilaian sikap kalian nanti sedang berdiskusi seperti apa, kemudian sedang berpresentasi seperti apa. Itu juga termasuk penilaian. Kemudian nanti ada penilaiannya dua ya, penilaian berkelompok dan penilaian individu. Kalau penilaian individu otomatis kan dari sikap, kemudian nanti ngerjain soal. Kemudian dari kelompok yang tadi ya sama ya, presentasi, kemudian berdiskusi. Kemudian kan di dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang salah satu elemennya apa? Gotong. Nah, kalian waktu berkelompok membuat jaring-jaring, bergotong royong enggak? Bekerja sama enggak? Kemudian kreatif. Kalian kreatif enggak gitu ya? Paham? Paham. Oke. Untuk mengecek kesiapan untuk melanjutkan pembelajaran yang seterusnya, kita ice breaking. Oke? Ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Satu kali lagi. Sok. Satu kali lagi. Pipin sama Sydney. Tepuk semangat. Oke. Masih semangat ya? Nah, kalian pernah menemui seperti apa itu? Tenda? Pernah melihat tenda gak? Di mana?
Di lapang, oke. Kalian pernah melihat rumah yang atapnya? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah bikin rumah? Enggak. Enggak ya. Kira-kira rumah itu berbentuk apa? Hah? Kotak. Berbentuk apa lagi? Yang tenda dulu ya. Tenda kira-kira terbentuk dari bangun apa aja? Segitiga. Kemudian ada apa lagi? Ayo, yang sampingnya kira-kira itu bentuk apa? Ayo. Ayo. Yang ininya kan segitiga. Terus yang kesininya apa? Persegi panjang. Oke. Yang sekarang mau kita bahas adalah tentang bangun ruang. Jenis-jenis bangun ruang, dan nanti kita akan sampai kepada tugas membuat jaring-jaring prisma. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Sebelum lanjut, coba lihat ke depan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini bangun ruang. Bentar ya. Kelihatan? Oke. Nah, ini adalah definisi dari bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang mempunyai volume atau aksi volume tersebut dapat diketahui dengan rumus bangun ruang sesuai jenisnya. Oke, bangun ruang itu adalah bangun ruang tiga dimensi yang mempunyai luas dan volume. Kemudian apa? Dapat diketahui dengan rumus bangun ruang sesuai jenisnya. Karena bangun ruang itu banyak macamnya. Yang ini kelihatan? Siku ibu kehalangan. Nah, ini bangun ruang itu terbagi menjadi dua. Yaitu apa aja? Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kira-kira yang bangun ruang sisi datar itu yang mana? Contohnya apa? Rubik itu apa? Kubus apa balok? Ayo, Rubik itu kubus apa balok? Kubus? Ayo. Rubik itu kubus. Dikarenakan mempunyai sisi dan rusuk yang sama panjang. Berarti itu bangun datar sisi lengkung atau sisi datar? Datar. Dikarenakan sisinya itu datar. Oke, bangun yang kedua itu apa? Tenda. Kira-kira tenda itu bangun apa? Lengkung apa datar? Kenapa lengkung? Ayo. Prisma ini bangun ruang sisi datar karena memiliki sisinya yang datar. Oke, berarti ini tenda ini berbentuk prisma segitiga. Kemudian itu apa? Akuarium. Kira-kira akuarium itu berbentuk apa? Balok. Bedanya kubus dan balok apa? Ayo. Hah? Ayo. Apa yang beda, Neng? Oh ya, kalau kubus rusuk sama sisinya itu sama panjang. Kalau balok tidak sama panjang. Dikarenakan balok itu sisi-sisinya itu persegi panjang. Kalau kubus itu
Segi. Oke. Ini kira-kira apa? Yo, pernahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari menemukan benda yang seperti ini? Apa? Ayo. Ayo apa? Piramida. Kira-kira piramid itu bangun ruang apa? Sisi datar apa sisi lengkung? Hah? Datar. Apa ini? Piramida ini kira-kira bangun apa? Ayo. Apa? Limas. Apalagi kira-kira yang berbentuk piramid? Kubah masjid. Ada ya? Yang di atas kan kayak gitu ya? Kubah masjid. Oke, apalagi? Nah, bangun yang seterusnya itu apa kira-kira? Kerucut. Kerucut itu bangun apa? Sisi datar atau sisi lengkung? Sisi lengkung. Karena apa? Karena sisinya melengkung. Kemudian bangun apa saja yang bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut? Apa? Topi ulang tahun yang itu ya. Terus apa lagi? Cetakan tumpeng. Ya, apalagi? Apa? Yang suka dipakai tes lalu lintas ya? Tahu nggak? Nah, itu apa lagi? Udah, segitu. Nah, ini apa? Bola. Sering kalian melihat bola? Sering di mana? Hah? Di lapang, di sini juga ada. Kira-kira itu bangun apa? Bangun ruang sisi lengkung ya. Oke. Kemudian ada lagi. Itu apa? Tabung. Pinter. Tabung itu bangun ruang sisi datar apa sisi lengkung? Lengkung apa datar? Lengkung. Dikarenakan itu melengkung. Kira-kira yang dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung apa aja? Gelas. Apalagi? Aqua botol ya. Iya, apalagi? Hah? Ember juga ada ya? Ada ya ember. Apalagi? Paralon. Apalagi? Apalagi? Ayo. Hah? Paralon apalagi? Turun tabung bukan? Turun. Tabung ya? Nah, itu tabung. Apalagi? Udah. Nah, masuk ke bangun ruang prisma. Jadi yang mau kita buat jaring-jaringnya adalah prisma. Kita ambil salah satu dari semua yang tadi ada di atas bangun ruang. Kalau bikin semuanya gak akan cukup waktunya. Berarti Ibu hari ini spesifikin dulu yang akan pertama dipelajari adalah prisma. Apa sih prisma itu? Ya, berarti prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup. Identiknya apa? Berbentuk segi N dan sisi-sisinya tegak, berbentuk persegi dan persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Nah, itu definisi prisma. Prisma itu ada berapa sih macamnya? Tiga. Prisma apa aja? Segi 6 juga
ada. Oke, yang prisma segi apa itu? Segitiga berarti seperti yang tadi ya, seperti tenda. Terus seperti atap rumah yang atasnya. Kemudian prisma segi empat berbentuk, ada yang berbentuk balok dan ada yang berbentuk kubus ya, benar gak? Balok kayak gini terus diberdirikan. Contoh di kehidupan sehari-hari prisma segi empat. Kotak pensil bisa, lemari bisa, kulkas bisa, apalagi? Apalagi? Dus ya? Dus, apalagi? Hah? Papan tulis berbentuk prisma segi empat gak? Tidak, papan tulis itu persegi panjang. Sampai sini paham? Oke, lihat yang bangun ruang prisma segitiga. Kira-kira dibentuk dari bangun apa? Bangun apa? Bangun datar. Sisi-sisinya dibentuk dari bangun apa? Bangun datar apa? Bentar. Nih, ini bangun datar apa? Yang ini, yang sebelah sini. Kira-kira ini bangun apa? Segitiga. Dan sisi-sisinya? Ayo. Apa? Persegi panjang. Oke. Sekarang yang prisma segi empat dibentuk dari bangun apakah? Semuanya. Alas, atap, samping kiri, samping depan, samping belakang, samping kanan. Apa itu? Bangun apa? Bangun datar. Bangun datar apa? Persegi panjang. Pintar. Kemudian yang ini sama ya. Nah, ini ada yang beda. Ini prisma segi 5 karena karena alas dan atasnya itu berbentuk segi 5. Kira-kira itu berbentuk apa alasnya? Ayo apa? Berbentuk apa itu? Apa? Layang. Bener gak? Kalian suka main layang-layang gak? Suka ya? Iya. Suka. Berbentuk layang. Nah, sisi-sisinya berbentuk apa? Persegi panjang. Ini paham ya? Paham, oke. Nah, ini dia. Jaring-jaring prisma. Apa sih jaring-jaring prisma itu? Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Oke, yang pertama kira-kira ini jaring-jaring prisma segi apa? Segitiga. Yang ini? Segi 4. Kelihatan ya di sini ya. Ininya berbentuk balok. Yang ininya berbentuk persegi. Kemudian ini prisma segi 5. Kelihatan jaring-jaringnya? Kelihatan. Oke. Paham ya? Paham. Kemudian ini prisma itu memiliki unsur-unsur. Unsur apa saja sih unsur-unsur prisma itu? Prisma memiliki unsur pembentuknya yaitu apa? Yang berbentuk apa? Segi 4 sebagai selimut prisma. Oke. Prisma itu memiliki unsur-unsur. Ada 4. Yang pertama adalah titik sudut. Yang mana sih titik sudut itu?
Ayo, yang mana? Titik sudut itu apa? Titik sudut itu apa? Titik pertemuan dari dua atau lebih pulsa garis atau sisi yang bertemu yang namanya membentuk sebuah struktur kelihatan? yang berada di ujung poligon maupun poligon. Ada? Udah? Dah, unsur pertama adalah titik sudut. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu yang mana sih? Rusuk itu apa? Rusuk merupakan sebuah ruang garis tempat pertemuan dua sisi dari bangun datar ketika garis-garis yang kamu gambar itu adalah rusuknya. Kelihatan ya? Kelihatan. Adalah rusuknya. Berarti lamun bahasa kita itu rusuk itu tiang. Ya? Paham? Paham. Kemudian ini apa? Sisinya yang mana sih? Coba apa itu sisi? Sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya atau yang membatasi suatu wilayah dan wilayah yang lain, yaitu sisinya. Misalkan ini ruangan, kira-kira sisinya yang mana? Nah, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kiri, sisi samping kanan. Itu adalah sisi. Kemudian selanjutnya adalah apa? Diagonal sisi atau bidang. Apa sih diagonal sisi atau bidang itu? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk berbeda di satu bidang. Nah, contoh ini ruangan. Dari ujung sana ke bawah itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Dari sudut atas ke bawah itu juga diagonal sisi. Dari atas ke bawah, dari sudut itu ke bawah. Paham? Paham ya? Oke. Kemudian, nah ini dia. Berarti titik sudut yang mana? Yang A, B, C, D, E, F. Pintar ya. Kira-kira rusuk di sini yang mana rusuk? A, B. Yang alas dulu. Berarti A, B, A, C, kemudian B, C. Kelihatan? Kelihatan. Kemudian apa lagi? Berarti B, E, A ke D, C ke apa? C ke F, D ke E ke F ke D. Itu rusuk. Kemudian sisi. Yang mana sisinya? A, B, C, D, E, F, A, B, C. Kemudian B, C, E. B, C, E. Berarti kita hitung titik sudutnya ada berapa? Ada berapa? Ayo, 5 atau 6? 6. Rusuknya ada berapa?
Ayo. Ada berapa? 9. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 5. Diagonal. Diagonal apa? Diagonal sisinya ada berapa? Hah? Ada 6 ya. Paham sampai sini? Paham ya? Coba lihat, perhatikan dulu ini. Ini bangun apa? Kalau di sini prisma segi 4. Karena prisma segi 4 itu bisa kubus, bisa balok. Bagaimanakah cara membuat kotak ini? Otomatis yang pertama adalah membuat pola terlebih dahulu, yaitu atau jaringnya. Paham? Paham. Sekarang kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok. Kemudian nanti bikin jaring-jaringnya di karton. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Dan bukunya silahkan dibuka. Yang materi bangun ruang. Nih. Terus. Jangan 3 aja, 3. Yang itu udah. 1 lagi. Udah ya? Ini buat Ibu. Oh iya. Gak apa-apa 2 juga. Soalnya kan ini mah dikerjakan secara berkelompok. Sok. Yang deketan. Lihat ke sini duduknya. Bawa gunting kan? Penggaris? Bawa penggaris? Ya. Ini ke belakang ini, Neng. Mungkin, Neng. Asep ke belakang, Sep. Ya, pakai ballpoint. Dah, nih. Silakan dikerjakan. Oke, pegang semua LKPD-nya. Yang pertama, kalian diminta untuk menjodohkan, berdiskusi dan bekerja kelompok. Silahkan, jangan sendiri-sendiri ya. Sok, Asep mendekat. Yang pertama adalah menjodohkan. Yang kedua, buatlah jaringnya. Kalian memilih jaring-jaringnya prisma segitiga apa segi 4? Segitiga. Yang ketiganya adalah perintahnya itu menyebutkan unsur-unsurnya. Bangunnya di sana sudah ada. Bentar dulu ya. Bangunnya, kalau yang ini kan A, B, C, D, D, E, F. Yang di sana adalah apa? G, H, I, J, H, L. Tulis dulu di sana. Apa? G, H, ya. G, H. Atau beda-beda lagi. K, L, M, N. K, L, M, N, O, V.
Iya. Dah. Silakan. KLMNOV. Ya, nama anggotanya silakan ditulis dan di atasnya ada kelompok 1. Ibu tunjukin dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini ke belakang. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, pakai balpen. Ini dicetak dulu ke sini. Sok. Nama anggotanya siapa saja? Nah, ini. Ya, dijodohkan. Sudah kebagi semua? Sudah ya? Sudah, oke. Guntingnya sudah ada? Silahkan. Tentukan ukurannya dan ditulis ya. Ukurannya ditulis. Berapa senti? Ya, silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 20 menit. Kalian sudah bisa membuat jaring-jaring prisma segitiga, kemudian membuat prisma segitiga dari jaring-jaringnya, kemudian menyebutkan unsur-unsurnya. Silahkan. Ya, di sini dijodohkan terlebih dahulu. Sok. Bekerja sama ya. Neng, Ibu pengen ke sini? Bisa gak? Apa? Iya. Sok. Apa? Dijodohkan. Yang nomor pertama itu dijodohkan, silakan. Iya. Ya. Itu diisi. Iya, bekerja sama, ininya barang-barang diisinya. Ini nanti diukur dulu berapa senti dituliskan ya. Ya, silakan. Kemudian yang ini, ya, sok. Nah, dihitung dulu berapa senti. Guntingnya ada? Ada. Silahkan. Yang nomor 2-nya mana? Ini. Membuat jaring-jaringnya. Jadi nanti dibuat ini sesuai seperti yang Ibu bikin di depan. Seperti tenda itu. Ya? Ya. Nanti enggak yang ini. Ininya dari sini. Iya. Nanti samain bangunnya. Ya. Sok. Yang lemnya yang pakai lem. Yang mau bikin bangunnya pakai lem siapa? Boleh.
Yang pakai selotip. Nanti dibagi-bagi aja ya. Ya, soalnya nggak cukup. Udah ini? Udah belum? Sok jodohkan terlebih dahulu. Udah ya? Nah, sekarang bikin bangunnya. Nanti ini berapa senti? Ya, kalau sudah beres, ini berapa senti? Berapa senti? Bikinnya berapa senti? 58. Ya, sok ditulis dengan ada lagi? Digaris, bikin dulu terlebih dahulu garis-garisnya, jaring-jaringnya. Setelah itu digunting, bikinnya jadi dua. Jadi yang satu jaring-jaring, yang satu bangun prisma. Nah, sok. Nanti di bawah penggaris gak? Sok. Berapa senti itu? Mau bikin berapa senti? Iya, yang ini jaring-jaring segitiga. Silakan. Ada bapaknya nggak? Apa? Itu aja dulu, ya. Jadi semuanya ini aja dulu. Kemudian kalau sudah beres tahapannya, langsung ke yang terakhir. Sudah? Berapa senti? Sisi 3. Ya, terus? 10. Ya, sok. Silakan. Kalau sudah berarti digunting, kemudian bikin lagi yang baru. Kalau yang baru, yang satu berarti jaring-jaringnya aja, yang keduanya udah jadi prisma segitiganya. Ya, kalau yang ini disambung. Kalau yang itu cukup jaring-jaringnya aja. Gunting nanti yang rapi. Silakan. Oh iya ada. Sudah? Ini udah disamakan sama yang ini? Dah ya. Gak usah. Ini tuh untuk ngelipat nanti di lem. Jadi digunting aja dari sana. Yang ini kenapa tidak dikerjakan? Iya. Yang pertama bikin jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian ini bikin bangunnya. Sesuai jaring-jaring yang dibuat yang ini.
Jadi berapa senti? Silahkan bikin. Sama. Iya, jadi yang pertama itu jaring-jaringnya dulu, kemudian bikin bangun prismanya yang udah dibentuk. Oh, Kedua-duanya dibentuk. ya Iya. juga itu Bu. Iya. Heeh. Iya. Hah? Ya, ini buat nanti dilipatnya. Heeh. Apa? Apa? Berapa senti? Nanti samakan. Terus apa lagi? Kebingungan. Oh, kebingungan. Siapa kenapa? Udah belum? Ibu Ai Apa? Ini bikin jaring-jaringnya satu. Kalau udah beres digunting, bikin lagi di sini. Jadi yang ini khusus jaring-jaringnya aja. Yang ini mah udah dibikin prisma segitiga. Kayak di depan. Ngerti gak? Ngerti. Ya. Ini jaring-jaringnya ini yang ini. dihitung ya. Ya, berapa senti? Bikinnya mau berapa senti? Ya. Ya, nanti kalau udah digunting nanti ke sini kan. Jadi bentuknya sama. Sok. Jadi suruh ukurannya. Ya, nanti sama ukurannya. Nah, Sekarang 10 aku kan anak iya anaknya sama iya sama Ini kenapa udah belum? ini Oh, udah. Ya. jadi rencananya harusnya karena itu kan banyak sisinya itu dia Yang mana? gini apa? Iya, sama. Gambar jadi nggak ini dibentuk. Iya, ini mah dibentuk dibikin prisma segitiga. Jadi ini teh bangunnya terbuat dari jaring-jaring yang ini. Ada lagi? Ibu, ini jadi gini. Iya. Iya. Sok dibentuk. Pensil, nomor pensil. Kita di sini ada pensilannya ya. Pensil. ya ayah yuk ini bapaknya tulisnya pensil Balik.
Sampingnya di sisi jadi kepake gede. Dan Sudah? Ah, mantap. Kali tong ningso. Coba. Nah. ini jadi di sini. Bisa kudu dikieu ieu saja ukur ieu na berapa senti gariskeun ieu ih ieu Sudah? kira ini dia 28-nya Ayo cepat, cepat, cepat. Waktunya sudah mau habis. Silahkan cepat. Sudah? langsung tutup we Ya, ya langsung. garisan heula Dari tanggalan di garisan bola. Garisan bola jadi ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? 5 menit lagi. hari ini bikin lagi Cetak ke sini. Dibikin satu, diperlihatkan satu. mau dibikin Silahkan dibikin bangun prisma segitiga. Waktunya 5 menit lagi.
Iya. Yang satu jaring-jaringnya aja, yang satu dibentuk jadi prisma segitiga. Kalau sudah, kamu tinggal menyebutkan unsur-unsurnya. Kerja sama sama yang lain. Sok, gotong royong, bukan yang diam-diam, yang kerja kelompok. Ada yang kesulitan? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang ini? Sudah? Bu, tahan ini masuk kecil. Sudah? Dibikin satu, di ini satu, dibikin jaring-jaringnya satu, dibikin bangunnya satu. Iya. Kenapa cuma ditonton doang? Iya. Sudah? Nah, itu bikin. Bikin saung. Tuh, sudah. Bukan saung. Kalem. Nah, ini berarti jaring-jaring. Lem. Ya, lem. Berarti ini iya kayaknya. Ya. Muntah dituk-tuk gitu agak. Ini. Menteri Bidang. Itu lem Pemikirannya. Sudah? Ada yang kesulitan? Tidak langsung ya, langsung. Aja langsung tek.
Kelompok 1 sudah? Silahkan. Kelompok 1 kalau udah selesai silahkan ke depan. Yang dibikin bangunnya 1, yang dipotong 1. Ini potong. Ya. Udah? Ya, sok. Dikumpulin aja dulu, dikumpulin. Yang satu jaring-jaringnya aja, yang satu dibentuk jadi prisma. Ya, nggak apa-apa lah, nggak usah dihapus, langsung aja digunting ke sini, ke sini, ke sini. Sudah? Iya? Ya? Harus benar. Bisa yang KLMNOPK ini. Ya, gitu. Iya, disebutin di sininya. Ya gak boleh salah dong. Salah Ibu. Harusnya ini teh titik sedekah. Nggak apa-apa, dicoret aja. Nah, sini. Apa? Di sininya ditaruhnya K di mana? Bentar. Nah, itunya jauh. Ya. Sok. Ini mau ngomong ini ada lagi. Susah ya? Kelak. Begini bikinnya. Ring itu lah. KLMN ya? Sudah? Silakan kelompok 1 ke depan.
Sudah? Wait. Oh iya. Iya. Kelompok yang sudah siap, kelompok yang mana? Kelompok yang sudah siap. Udah jawabnya. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 udah siap? Udah siap ya Widya? Kelompok Widya dulu. Kelompok yang lain sudah siap? Bangunnya sudah jadi? Sudah bawa ke depan untuk siap ya? Siap ya? Siap, silahkan ke depan. Silakan untuk mempresentasikan pekerjaannya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang titik sudut. Titik sudut prisma segitiga. Banyaknya titik sudut ada 6. K, L, Perhatikan. K, L, M, N, O, P. Ada berapa titik sudutnya? Ada N? Ada 6. Mengerti yang lain? Mengerti? Oke. Tepuk tangan. Nah, presentasinya? Siap. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita presentasi kelompok 1, yaitu akan menjelaskan jaring-jaring pembuatan prisma. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang silahkan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini akan menjelaskan unsur-unsur ciri kristal segitiga. Unsur-unsur ciri kristal segitiga yang kami buat ada 6. Yang pertama K, yang kedua L, yang ketiga N, yang keempat N, yang kelima O, yang keenam B. Semuanya paham? Paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. Perkenalkan, nama saya Lina, saya Widik, saya Asli. Di sini kami akan mempresentasikan unsur-unsur tusuk prisma segitiga, yaitu ada 9. Ada KL, LN, MK, KN, NO, MP, NO, OF, dan PM. Sama nggak sama yang kalian? Sama ya? Sama. Sudah sama, benar sama? Sama, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Ramadan. Untuk mempresentasikan isi dari unsur segitiga yaitu ada 5, yaitu LM, MPO, LMO, LM, dan LMO. Sisinya ada berapa? Kurang 1 ya? Ada N? Kira-kira satu lagi apa? MPO. Itu sisinya ada N? Coba dibenarkan. KL, M, terus apa? Dah? Ada 6 benar? Sama. Sama yang kalian dikerjakan? Sama, oke. Sekarang kelompok 5. Tepuk tangan. Silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beranggota yang kelima. Saya perihal saya akan Mempresentasikan banyaknya diagonal sisi yaitu LP, ME, HP, MN, HO, LM. sudah? Sama-samanya kalian? Sama. Dah. Dari kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Sudah ya? Semuanya sudah presentasi. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi bangun ruang yang sudah tadi Ibu jelaskan, Prisma, silakan kalian jawab pertanyaan di sini. Ibu bagikan ya. Silakan. Pat ya. Silahkan dijawab, waktunya hanya 2 menit. Ya, waktunya hanya 2 menit. Tos aja. Kirang hiji. Ini bukan. Bebas apa aja. Kurang? Kertasnya kurang? Oh iya, sok kelasnya di bawah aja. Diisi kelas aja, silahkan diisi kelas. Itu nilainya perseorangan, silahkan dijawab. Waktunya hanya 2 menit. Sudah? Oke. Silahkan dikumpulkan. Sama ketua kelompoknya aja. Dah, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Ketua kelompoknya, silahkan. Sudah ya? Sudah. Berarti udah ya? Pembelajaran kita sudah sampai di penghujung. Oke, berarti apa sih manfaatnya dari mempelajari materi ini? Memudahkan kita untuk membuat, mengukur, apa lagi? Menggunting. Seperti membuat kertas kado atau bungkus kado kan digunting dulu.
dulu. Nah, itu ya, kira-kira selebihnya seperti itu. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru, Alhamdulillah. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang luas prisma dan volume prisma. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Paham ya? Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Apa hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar kalau sehat? Alhamdulillah, kalau saya pun hari ini dalam keadaan baik. Wahai teman-teman kembali di sini untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin dari observasi ya, dan saya sudah melihat kegiatan kemarin yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kemudian karena memang ada satu kewajiban setelah pembelajaran itu dilakukan observasi, maka harus ada tindak lanjutnya yaitu refleksi. Itu maka kita kembali ke sini untuk melakukan refleksi pembelajaran. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bolehkan? Mulai ya. Pertanyaan yang pertama, setelahnya Ibu kemarin melakukan pembelajaran di kelas, perasaan apa yang Ibu rasakan pada saat itu ketika berobservasi? Perasaan saya waktu itu senang. Kemudian ada sedikit campur dengan gugup. Ya. Dikarenakan pembelajaran sebelum-sebelumnya tidak ada orang lain di dalam kelas. Kemarin mungkin ada bapak di dalam kelas. Kemudian saya juga bangga terhadap anak-anak karena mereka antusias ya mengikuti pembelajaran. Kemudian Wahai, kalau boleh saya tahu, tapi mau menceritakan kembali aspek pengembangan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan pada saat itu? Aspek pengembangan yang saya lakukan pada pembelajaran kemarin yaitu kreativitas siswa, Ya. kemudian berpikir kritis, kemudian bagaimana cara mereka menghasilkan Tiga aspek dan tiga pembelajaran yang luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah tercapai tujuan pembelajaran? Oke, baik. Kalau tercapai keseluruhannya mungkin belum ya Pak ya. Karena ada beberapa siswa yang belum memahami konsep-konsep dasar matematika sulit dan abstrak. Ya, kemudian ketika kita memberikan soal matematika yang rumit, maka cenderung tidak bisa menyelesaikannya. Terus saat kita memberikan soal yang berbeda dengan soal yang kita berikan, mereka cenderung tidak bisa menyelesaikannya. Ya, kemudian ketercapaiannya belum 100%. Jadi ada beberapa anak yang nilainya masih kurang dari kemarin. Ini sudah luar biasa sekali ya upaya kita untuk meningkatkan pembelajaran. Iya. Baik Ibu, yang selanjutnya, ketika pembelajaran kemarin, apakah Ibu menemukan kendala-kendala dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, dari yang kendalanya itu ada yang kurang fokus, kemudian kurangnya motivasi, kemudian ada yang cenderung pasif, ya, tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ya, diskusi. Kalau misalkan Ibu analisa, barangkali Ibu tahu kendalanya apa kurang fokus. Kendalanya yaitu selain mereka kurang konsentrasi, mungkin minat belajarnya itu yang rendah. Jadi mereka itu tidak menyadari kalau pembelajaran itu penting untuk masa depan gitu. Jadi mereka belum usaha sampai ke sana. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut Ibu konsentrasi murid yang seperti apa sebetulnya yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran yang sampai yang pertama konsentrasi yang saya harapkan itu mereka terlibat aktif
dalam diskusi, kemudian mampu menyelesaikan soal-soal yang saya berikan, kemudian ketika ya fokus pada pelajaran, kemudian saat saya bertanya siapa yang kurang memahami materi, saya ingin mereka itu bertanya dengan sama untuk bertanya tentang mereka yang belum dipahami. Luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya, apa ada yang bisa Bu Ai lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya melakukan kalau mereka udah mulai bosan, konsentrasinya udah mulai kurang, saya melakukan ice breaking. Iya. Kemudian saya menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan progresif, terus memberikan motivasi, ya terus kemudian memberikan maintenance, iya, supaya proses pembelajarannya kembali. Saya pun kemarin melihatnya sudah kreatif sekali di dalam kelompoknya. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya, kira-kira ke depannya apa yang bisa Ibu Ai lakukan lagi selain daripada memberikan motivasi belajar, ice breaking, dan mindfulness? Saya mungkin akan memvariasikan model dan metode pembelajaran. Jadi model dan metode pembelajaran yang cocok untuk materi yang akan saya sampaikan. Kemudian membuat modul ajar yang lebih menarik dan interaktif, ya supaya pembelajaran dalam kelas itu lebih hidup. Rencana ke depannya. Iya. Baik, kalau sekiranya Ibu akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa di sekolah ini untuk meningkatkan pembelajaran tersebut dalam perencanaan? Jadi kebetulan sekolah ini memang banyak yang satu rumpun dengan saya, ya kebetulan seniornya juga ada beberapa orang, ya dari itu, ini dan kemudian kabaran sendiri. Ya jadi jangan malah kalau saya minta pendapat dan masukan gitu kan. Ya. Sama-sama itu tidak diskusi saja, karena saya pun melihat pembelajaran yang dilakukan kemarin sebagai diskusi. Dan saya pun mungkin salah satu yang akan mengadopsi yang sudah Ibu lakukan tersebut. Terima kasih. Iya. Kemudian terakhir juga pertanyaannya, kira-kira apa Ibu akan melakukan pengembangan diri dari tindakan itu? Bisa mengakan matematika itu 2 kali pertemuan di dalam 1000. Jadi insya Allah bukan salah ya, tapi harus ya saya kan melakukannya di depan. Dari mulai minggu depan Ya. Oke. Oleh sebab itu maka saya pun bersiap diri karena saya pun ingin sekali terlibat dalam diskusi karena saya pun membutuhkan sekali bagaimana pembelajaran yang diskusikan. Iya. Baik Ibu, saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran Ibu dan rencana ke depan. Insya Allah saya pun akan selalu berkolaborasi dengan Ibu. Dan saya ucapkan selamat juga pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Kelasnya sudah hidup, diskusinya juga sudah hidup. Adapun yang belum tercapai dalam hak wajar, berbeda saja, tapi kita dengan berikutnya. Alhamdulillah Ibu ya, saya pun berharap untuk kami. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf saya pun juga bertanya kurang bisa. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.